Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rismanto B dengan nomor NPM 1022164 dari kelas B Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama yaitu Marifatullah. Ahamiyatu Marifatullah. Urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa yaitu yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi lain bahwa ma'rifatullah mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, marifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah yaitu orang-orang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalnya. Al-Halifah dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah, mengerjakan amal soleh di muka bumi sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Quran Surat An-Nur ayat 55. Tamkinudin yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surah Al-Fat ayat 28. Al-amnu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Dukungan dalil yang kuat. Dalil nakli Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19. Dalil akli. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan Allah berserta isinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Akal sehat. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surah Quran ke-10 ayat 10 ataupun Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya, mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa taala. Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenali asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alam mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati, nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Maradus syahwat berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau was-was. Al-fiksu, kefasikan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lalu kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hajj ayat 19. Al-kibru, kesombongan, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Az-zulmu, kezoliman, dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Al-kizbu, kedustaan, dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.
Meradu syahwat, kata syaratul masih banyak melakukan perdebatan maksiat atau dosa. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffin ayat 14. Maradu syahwat, ada yang pertama jahlil. Quran surat Az-Zumar dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian yang kedua ragu-ragu, Quran surat Al-Hajj ayat 55. Kemudian menyimpang, Quran surat Al-Maidah ayat 13. Yang terakhir lalai atau lalai dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Meradu syahwat berkaitan dengan penyakit hati, nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji, berkaitan dengan masalah akal dan logika. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan dan was-was. Yang ketiga ada al-adilah al-wajudilah, bukti keberadaan Allah. Dalil tentang keberadaan Allah. Pada dasarnya keyakinan dan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Dalil fitrah artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakannya. Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf 172. Dalil hissi artinya, lalu kami wahyukan kepadanya, bukankah buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepanjang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran surat Al-Mu'min ayat 27. Dalil tentang keberadaan Allah. Dalil akli artinya, dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'la ayat 2 sampai ayat 3. Dalil wahyu artinya, kemudian kami utus kepada umat-umat itu, ya rasul-rasul kami berturut-turut, tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Mu'min ayat 44. Dalil tarik artinya, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantaranya mereka adalah rasul, banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Misyah. Tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhidullah, kata tauhid ini dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata-kata wahyad yuwahidu, tauhidan, yang artinya harfiah menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian secara bahasa tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dan hal-hal yang merupakan kekuasaan bagi Allah. Rububiyatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagai puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 2. Yang pertama ada pencipta, yang demikian kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 57. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Pemilik,
Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Bagimu dia mengampuni siapa yang dia hendaki dan mengazab siapa yang dia hendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nas ayat 2, rajanya manusia. Raja, Allah Subhanahu wa taala berfirman pemilik hari pembalasan, Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman rajanya manusia, ayat 2 dalam Quran surat An-Nas. Mulkiyatullah, pemimpin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran surat Al-A'raf ayat 196. Yang kedua, pembuat hukum, apa yang kamu telah sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang Allah tentang hal-hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kami tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Yusuf ayat 40. Pemerintah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan dalam namasa. Lalu dia bersembahyam di atas arsy. Dia menutup malam kemudian kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Yang dituju, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Tujuan tauhidullah yaitu mengesahkan Allah. Tauhidullah merupakan akumulasi kesadaran akan fakta bahwa alam berasal dari dan akan kembali kepada Allah. Tauhidullah mempunyai misi untuk membebaskan manusia dari segala belenggu, dominasi, atau kendali yang cenderung merusak kemanusiaan dan kemanusiatulan manusia. Karena manusia harus bergerak menuju kesempurnaan sesuai dengan kodratnya. Untuk itu kita perlu memahami tauhidullah, Tuhan yang disembah. Dijelaskan bahwa dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-nya rumah sucinya Al-Bait Al-Haram Ka'bah kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka dari serangan musuh. Al-Hayah fi Zahili Tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Kesempurnaan Allah, zat Allah adalah keberadaan atau eksistensi Allah itu sendiri. Pengertian ini merupakan terjemahan dari kata zat yang paling mendekati maksud yang benar adalah eksistensi. Ayat yang pertama, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua adalah Allah adalah As-Samad. Ayat yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang melekat pada diri Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala berjumlah 20, terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, sifat nafsiyah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, jumlahnya hanya ada 1, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, sifat yang harus melekat kepada Allah yang menunjukkan keberadaan dan kesempurnaannya. Sifat ini jumlahnya ada 5, yaitu kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga, sifat ma'ani, sifat wajib Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta dapat meyakinkan orang lain karena dapat dibuktikan dengan panca indera. Adapun sifat tersebut adalah kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Yang terakhir ada sifat manawiyah, sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani, jumlahnya ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Nama-nama Allah, di sini ada afal, perbuatan Allah. Af'al, Allah adalah perbuatan Allah. Bahwa segala yang ada
yaitu alam semesta ini segala isinya termasuk manusia adalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala adanya di bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka dan yang lainnya merupakan af'al Allah. Macam-macam tauhid, ada al-tauhid asma wa as sifat, yakni meyakinkan bahwa hanya Allah taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. At-tauhid ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. At-tauhid uluhiyah. Uluhiyah dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadahan baik yang zohir, yang terlihat maupun yang batin, yang tidak terlihat. Itu artinya kamu beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah. At-tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah berarti mengimani Allah yang kekal sebagai Al-Malik, raja atau penguasa di alam semesta. Allah sebagai kecintaan. Allah sebagai kecintaan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Rob yang dimaksud Quran surat Al-An'am ayat 162. Raja yang ditaati Quran surat Al-An'am 162. Ilah yang diabdi Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.